yang ada di rumah, kita persiapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam perjamuan yang kudus. Kalau di gereja biasanya kita mempunyai ada roti, perjamuan, dan juga ada anggur. Mungkin saat ini di rumah Anda tidak mempunyai atau tidak memiliki elemen ini. Saudara boleh ambil roti biasa, atau saudara boleh ambil biskuit atau crackers. Dan saudara, ini tidak akan mengurangi arti ataupun makna daripada perjamuan ini. Kalau Anda sudah siap, mari kita angkat tinggi-tinggi, saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada satu makna yang dalam, Bapak Ibu sekalian, di dalam perayaan Paskah. Bukan saja kita memperingati kematian Tuhan Yesus, tetapi ini dibawa jauh. Sewaktu anak-anak orang Israel menantikan pembebasan dari perbudakan di Mesir, ada 9 tulah yang Tuhan sudah berikan kepada orang-orang Mesir. Tetapi hal itu masih belum membebaskan mereka. Ada tulah ke-10 yang Tuhan persiapkan. Tetapi ada satu persyaratan yang Bapa minta kepada anak-anak orang Israel. Untuk menyembelih kambing domba jantan yang tidak bercacat celah. Kemudian mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Sehingga pada waktu malaikat kematian itu melewati rumah mereka, maka rumah mereka akan dibebaskan. Tetapi barang siapa di rumah-rumah yang ambang pintunya tidak memiliki darah itu, maka anak sulung akan dikorbankan. Saudara sekalian, saat ini kita mempunyai darah yang jauh lebih baik dan tubuh yang lebih baik daripada domba jantan yang tidak bercacat celah. Kita mempunyai tubuh Kristus dan darah daripada Kristus yang merupakan domba Allah yang sempurna. Pengorbanannya sekali dan untuk selama-lamanya. Mari kita angkat tinggi-tinggi daripada roti ini. Ada tertulis dalam firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya bagi kamu. Bapak Ibu sekalian terkasih, tidak tahukah saudara bahwa roti yang saudara ini pegang bukan cuman roti biasa, melainkan adalah tubuh daripada Kristus. Sehingga saat ini penderitaan kita, kutuk-kutuk, sakit penyakit, bahkan engkau yang bahkan engkau tidak sadar ada COVID-19 di tubuhmu, atau engkau yang sakit apapun juga, mari kita imani dan saya ucapkan, dengan bilurnya Yesus engkau sudah sembuh. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat daripada anggur ini. Kalau di rumah Anda tidak ada anggur, saudara boleh bahkan pakai air putih atau teh. Haleluya. Ada tertulis saudara, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari anak-anak Tuhan, orang-orang kudus, kita angkat cawan ini. Di dalam darah ada kehidupan. Dan bukan saja kehidupan manusiawi biasa,
Tetapi kehidupan daripada anak domba Allah yang sempurna mengalir pada tubuh kita. Cheers. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tulah ke-10 dilalukan daripada kehidupan anak-anak orang Israel. Dan biarlah saya ucapkan dengan iman. Biarlah tulah, sampar, virus, sakit apapun juga. Mari kita imani, biarlah hal ini dilalukan daripada kehidupan saudara dan saya. Saya deklarasikan bahwa kita akan melihat akhir daripada pandemik ini. Kita percaya bahwa kehidupan ini adalah karena kasih karunia. Ada rencana Tuhan yang besar, sehingga Dia izinkan kita masih hidup sampai dengan hari ini. Yes Lord, kami berterima kasih. Mari kita angkat penyembahan kita, saudara. Oh, we worship you, Lord. We worship you for who you are. Engkau berikan hidupmu kepada kami, sehingga kami boleh menerima kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo anak-anak Tuhan, mari kita sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, kami sembah. Oh, haleluya, kami sembah. Pada waktu Engkau sudah berkata Engkau membebaskan kami, maka kami adalah bebas. Ikatan-ikatan dosa apapun yang membelenggu saudara, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak bisa Engkau lewatkan, sekarang dalam nama Yesus kami ucapkan Engkau bebas, Engkau sembuh, Engkau merdeka. Oh, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Dan kami percaya ada kuasa di dalam pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman-Mu berbicara buat kami. Persiapkan diri kami Bapa. Mari jemaat sekalian persiapkan diri. Karena kita adalah umat-umat tebusan. Kita sudah dimerdekakan. Haleluya. Pengurapan-Mu bersama dengan lidah dan bibir hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang dikeluarkan bukan perkataan manusiawi belaka, tetapi firman yang hidup, hembusan nafas daripada mulut Tuhan sendiri, akan memperlengkapi kami Tuhan, melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari saudara persiapkan dirimu, sehingga firman Tuhan boleh diberitakan secara bebas dan merdeka. Amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat online Anugerah Church. Apa kabarnya hari ini? Anda bisa ketikkan di kolom komentar ya. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang sangat diberkati Tuhan ini ya, kita memuji Tuhan karena kita masih diberikan nafas kehidupan, amin. Dan karena kita masih punya nafas di hidung kita ini, karena jantung kita masih berdetak, maka kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan dan merayakan hari yang sangat diberkati ini, Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini menyambung dari tema besar kita bulan April, Love Revolution. Kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Perfect Love atau kasih yang sempurna. Nah, kita akan baca terlebih dahulu dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 15.
Yohanes pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 15 ya. Di screen sudah ada, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ada amin saudara. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang dicatat di dalam kitab Injil Yohanes. Nah, dikatakan di situ kita diberikan suatu perintah untuk saling mengasihi. Sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Lalu dia berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan pada saat itu Yesus juga menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara sekalian, berapa banyak di antara saudara ya, baik pekerja yang ada di storehouse maupun jemaat yang sedang menyaksikan online, tahu sadar bahwa dirinya adalah sahabatnya Allah. Boleh lambaikan tangan atau berikan jempol ya. Nah, kita ini bukan lagi hamba, tapi kita sudah dijadikan sahabatnya Tuhan. Dan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar selain dari seorang yang rela mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu exactly what Jesus has done. Itulah yang telah Yesus berikan buat kita. Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Saudara boleh ketikkan di kolom komentar, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasihnya Yesus. Amin saudara. Karena yang lain cuma ngomong doang, yang lain tidak rela mati buat kita, yang lain mati buat dirinya sendiri. Tetapi hanya Yesus satu-satunya yang mati untuk menebus dosa kita. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Walaupun kita dipisahkan jarak, tapi saya bisa mendengar saudara antusias dan bersorak-sorai di rumah. Haleluya. Saudara, saya akan sedikit ceritakan apa yang terjadi di hari Jumat Agung itu. 2000-an tahun yang lalu, saudara. Mereka menangkap Yesus pada Kamis malam. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan Yesus menyerahkan kehendaknya ke dalam tangan Bapa. Dia berusaha untuk menawar, Bapa, kalau mungkin lakukanlah cawan ini daripadaku. Karena Yesus juga 100% manusia, selain dia 100% Tuhan. Dia masih tinggal di dalam tubuh yang sama seperti tubuh kita ini saudara. Dia juga mengalami ketakutan. Dan di Taman Getsemani itu saking stres dan takutnya dia, para ahli medis menyatakan ketika dia berkeringat darah, sebenarnya Yesus mengalami stroke. Sebenarnya saat itu Yesus sudah tidak ada saudara. Tapi karena dia 100% Allah, dia masih bisa tetap hidup. Kau bisa bayangkan ketakutan yang dialami Yesus. Beban yang begitu berat. Kalau hari ini engkau merasa bebanmu sangat berat. Kalau hari ini engkau merasa ketakutan. Kalau engkau tidak tahu seperti apa hari esok. Yesus pernah ada di sana dan dia bersama denganmu sekarang, tidak meninggalkanmu. Dia bahkan menggendongmu, memberikan kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Lalu malam itu dia ditangkap, kemudian dia diadili. Kemudian Jumat seperti ini dia sudah dipakein mahkota duri, dia dicambuk. Saudara, kemudian pada puncaknya dia disalibkan. Dan kau tahu apa yang terjadi jam 12 siang sampai jam 3.
gelap gulita. Kemudian jam 3, Yesus berteriak di atas kayu salib itu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketahuilah saudara, Bapa harus meninggalkan putranya yang tunggal. Karena putranya yang tunggal itu harus menanggung dosa-dosa seluruh dunia. Dosa saudara dan dosa saya. Dan kutuk-kutuk seluruh dunia. Karena upah dosa adalah maut. Dia harus menanggung maut itu sendirian. Tidak lama setelah itu, Yesus berseru lagi dengan suara yang nyaring. It is finished. Sudah selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya. Saudara, dia ditolak supaya kita diterima. Dia ditinggalkan supaya kita disertai oleh Tuhan. Dia dikutuk supaya kita diberkati. Yang percaya katakan amin. Dia menderita kesakitan supaya kita disembuhkan. Dia mati supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus atas apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib itu. Saudara, saya akan sedikit ceritakan lagi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tirai bait suci terbelah dari 2, dari atas sampai ke bawah. Dan saya sudah pernah ceritakan, tirai bait suci itu tebal sekali. Tidak mudah untuk merobekkan tirai bait suci, saudara. Lalu ada fenomena alam, gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah menjadi 2. Pada saat itu kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus ketakutan. Dan mereka berkata, sungguh dia ini anak Allah. Saudara, kalau statement seperti itu bisa keluar dari mulut kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang tadinya mengolok-olok Yesus, yang tadinya menghina Yesus, maka itu bukan suatu statement yang main-main, saudara. Karena ketika mereka melihat semua fenomena alam ini, mereka takut. What have I done? Apa yang sudah aku lakukan? Saudara, Yesus mengalami semuanya. Dia dikhianati oleh salah satu muridnya, orang yang dia kasihi. Dikhianati dengan sebuah ciuman. Salah satu muridnya lagi yang paling vokal, yang awalnya bilang, Tuhan aku akan mati bersama dengan engkau kalau perlu. Tapi nyatanya dia menyangkali Yesus sampai 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Dia bahkan bersumpah, aku gak kenal sama orang itu. Semua muridnya porak-poranda. Dia sendirian di atas kayu salib. Saudara, bukan paku yang menahan dirinya tetap tergantung di atas kayu salib. Tetapi kasihnya yang begitu besar untuk saudara dan saya. Untuk kita, umat manusia. Makanya dia tetap bertahan di atas kayu salib itu. Saudara, this is the greatest love revolution. Kita akan buka ayat berikutnya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 sampai 10. Di screen sudah ada, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Bapa di sorga
yang sudah merencanakan semuanya ini karya penebusan untuk umat manusia. This is the greatest love revolution. Inilah revolusi kasih yang terbesar yang pernah ada di dalam sejarah manusia hidup. Kita punya Tuhan yang tidak menyerah untuk mengasihi kita. Berapapun harga yang harus dia bayarkan. Dia tebus kita dari cengkraman dosa. Dia tebus kita dari cengkraman kuasa maut. Dia memerdekakan kita dari belenggu dosa. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita baca lagi ayat berikutnya. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 14 sampai 15. Di screen sudah ada, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ada amin saudara, ketikan amin kalau Anda menonton di rumah. Puji Tuhan. Kedatangan Yesus ke dunia, tujuannya kenapa dia dilahirkan di atas muka bumi ini, bukan untuk jadi orang kaya, bukan untuk punya bisnis yang sukses, bukan untuk membangun rumah yang besar, bukan untuk beristri dan punya anak. Tujuannya dia hidup di atas muka bumi ini jelas dan cuma satu saja visinya, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosamu dan menebus dosaku. Katakan wow saudara. Saya tidak pernah melihat kasih yang seperti ini. Dan saudara, inilah yang menyebabkan saya menjadi orang Kristen. Karena saya tidak bisa memeluk agama yang dipenuhi dengan kebencian. Tapi saya sangat tertarik dengan agama yang dipenuhi oleh kasih. Dan apalagi ketika kasih itu dicontohkan sendiri oleh Tuhan yang kita sembah. Itu merupakan sesuatu yang amazing. Ada amin saudara. Wow. Saudara, manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari dosa. Sudah dikasih panduan, sudah dikasih hukum Taurat, tapi tetap manusia tidak mampu menggenapinya. Dan ini adalah satu-satunya cara supaya manusia bisa dibebaskan dari dosa. Yesus menjadi juru selamat buat kita semua. Buat kita semua bro and sis, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bukan cuma untuk orang Kristen. Yesus mati di atas kayu salib supaya semua manusia beroleh keselamatan. Tapi memang tergantung sama manusianya. Mereka mau percaya apa tidak bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Percayalah kepada Yesus sebagai juru selamat dunia, juru selamat pribadimu, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. COVID-19 saat ini sedang menyerang umat manusia. Sudah banyak korbannya yang berguguran. Banyak di antara kita yang merasa takut mati. Tapi pertanyaannya, bukan cuma kematian itu yang harus kita takuti. Pertanyaannya, kemana kau akan pergi setelah kau mati? Apa kau sudah tahu kemana kau akan pergi? Pastikan hari ini engkau mengambil keputusan yang benar. Karena Allah telah mengirimkan putranya yang tunggal, lahir ke atas muka bumi ini untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosamu. Setiap tahun kau pergi memberikan korban sembelihan, menyembelih kambing domba. Darah kambing domba hanya bisa menebus dosamu selama 1 tahun. Tahun depan kau harus mengulanginya lagi. Tetapi kalau kau punya darah anak domba Allah yang sempurna, tiada cacat, tiada celah, kau tidak perlu lagi menyembelih domba kambing
dalam bentuk binatang. Karena dialah korban yang sempurna turun dari sorga untuk menebus dosa umat manusia. Bukan cuma 3-4 generasi dosanya ditebus, tapi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita baca ayat berikutnya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 17 sampai 18. Di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama, kita berusaha memahami ayat-ayat ini. Because this is the greatest love story of all. Inilah kisah cinta yang terindah yang dunia ini pernah punya. Bukan Romeo dan Juliet, bukan Lian Sanpe Chu Ying Tai kalau dalam film silat Mandarin, ya. Bukan, ya. Bukan juga Titanic, bukan. The greatest love story of all is Jesus Christ, who died on the cross for the people that he loved. Saudara, kita lihat ayat ini, 1 Yohanes pasal yang keempat, 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat ini ngomong apa? Ayat ini ngomong bahwa kasih Allah yang sempurna itu nyata di dalam kita kalau kita itu mempunyai keberanian percaya ketika kita berdiri di hari penghakiman. Kita manusia hidup di dunia ini, suatu hari semua dari kita harus menghadap kepada penghakiman terakhir. Kita akan menghadap kepada hakim yang agung. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Setiap perkataan yang pernah kita ucapkan, setiap perilaku yang kita buat, setiap komentar yang kita ketikkan di kolom komentar, semuanya harus kita pertanggungjawabkan. Dan semua makhluk di atas muka bumi ini gemetar, ketakutan menghadapi hari itu. Dan firman Tuhan mengatakan, kasih Allah sempurna kalau kita bisa berdiri di hari penghakiman. Dan kita tidak merasa takut. Kita mempunyai keberanian. Wah, bagaimana caranya menghadap kepada hakim yang agung dan tidak merasa takut? Kita kalau pergi ke pengadilan, gara-gara kena tilang aja kita merasa takut, ya kan, deg-degan gitu saudara, ya kan, padahal tilang bisa dibayar dengan uang. Tetapi ini masalah hidup dan mati yang kekal, kita bakal hidup kekal atau mati kekal. Kita harus bertanggung jawab di pengadilan yang terakhir lebih tinggi dari pengadilan tinggi, ya kan. Ini pelajaran yang dipelajari oleh anak saya, masih kelas 4 SD, ya, anak kami yang bungsu saudara. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi. Kalau di pengadilan negeri sudah diputuskan, terus kita merasa keputusannya tidak adil, kita masih bisa naik banding gitu ya. Tapi kalau masalah politik mereka harus pergi ke Mahkamah Konstitusi, lain lagi nama pengadilannya. I tell you, ini pengadilan di atas segala pengadilan, ini pengadilan terakhir. Setelah itu sudah tidak ada pengadilan lagi. Saudara, semua orang gemetar, mempersiapkan dirinya memasuki hari itu. Bagaimana mungkin kita bisa berdiri pada hari penghakiman itu dan tidak takut ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi kita.
Ketika kita punya close relationship with Jesus, ketika kita punya hubungan yang dekat, yang erat dengan Yesus, kau akan punya satu keyakinan, satu keberanian. Kau tahu siapa dirimu, kau tahu apa arti darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan kau tahu bukan karena perbuatan baikmu engkau diselamatkan, tetapi karena engkau punya Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow saudara, kita baca lagi Yohanes pasal yang ketiga. Ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yang percaya katakan amin. Ketikan amin saudara. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Kedatangan Yesus yang pertama kali ke atas muka bumi ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tapi saya harus ingatkan saudara, karena waktunya sudah sangat dekat. Saudara, Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, dia bukan lagi dalam bentuk bayi yang mungil dan lucu seperti yang kita lihat dramanya kalau saat-saat Natal. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya ke atas muka bumi ini, dia akan datang sebagai hakim yang agung. Sudahkah engkau mempersiapkan dirimu? Saudara, persiapkan dirimu. Selama pintu anugerah masih terbuka, bila hari ini masih ada kesempatan untuk percaya kepada Yesus, terimalah Dia sebagai juru selamat pribadimu. Jangan keraskan hatimu. Bagaimana caranya kita bisa punya Yesus sebagai juru selamat pribadi kita? Dengan hati kau percaya, dengan mulut kau mengaku, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat pribadi kita. Amin. Haleluya, haleluya. Jangan keraskan hatimu. Karena beginilah ditulis di kitab Wahyu, pasal 20 ayat 12 dan ayatnya yang ke-15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Semua pengajaran agama yang ada kitabnya itu akan dibuka. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Betul, apapun agamamu, kitab itu akan dibuka. Dan engkau perbuatanmu akan dihakimi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab itu. Tapi tidak berhenti di situ. Ada ayat 15 dan ini adalah ayat kuncinya. Tolong didengarkan dengan baik-baik. Ayat 15 dari Wahyu 20 kita baca bersama-sama, di screen sudah ada. 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Hanya orang-orang yang tertulis namanya di kitab kehidupan yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan hakim yang agung itu. Bagaimana caranya kita memastikan nama kita dicatat dalam kitab kehidupan? Yang megang buku kitab kehidupan itu adalah Putra Tunggal dari Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus Kristus namanya. Ada amin saudara.
Pastikan namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dengan percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulutmu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah juru selamat dalam hidup kita. Punyai hubungan yang dekat dengan Yesus. Saudara, untuk bisa mengerti kasih-Nya Tuhan, kita harus tahu bahwa yang namanya penghakiman untuk dosa-dosa kita itu bukan dibebaskan begitu saja, tapi sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Ada amin, saudara. Seperti tadi ayat yang dibaca oleh Pastor Daniel di awal dari ibadah ini. Bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah, orang baik-baik kok disalib, kan enggak masuk akal. Orang baik-baik itu enggak mungkin terkena pasal kriminalitas yang kemudian harus dihukum sampai hukumannya mati digantung di atas kayu salib. Dunia berpikir seperti itu. Kau pikir karena kesalahannya sendiri dia dihukum mati di atas kayu salib? Tidak, saudara. Dia rela digantung di atas kayu salib itu karena kesalahan yang engkau dan saya buat. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Supaya kita bisa bilang apa, saudara? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Kalau kau sedang menonton acara ini, kebaktian ini, ibadah pagi hari ini, melalui gadgetmu atau TVmu, dimanapun engkau berada, mungkin kau sedang tergolek lemah di atas ranjangmu, mungkin di atas kasur rumah sakit. Sekarang juga proklamasikan dengan mulutmu bahwa oleh bilur-bilurnya Yesus, engkau sudah sembuh. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena alasan itulah dia mati bagi kita. Untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Bukan cuma untuk menebus dosamu. Bukan untuk menyelamatkan engkau dari kuasa maut. Bukan untuk menebus kutuk-kutuk yang seharusnya engkau tanggung dari nenek moyangmu. Tetapi lebih daripada itu, supaya engkau sembuh dari sakit penyakitmu. Dan supaya engkau diberkati di dalam nama Yesus. Saudara, kita sekalian dikatakan oleh Alkitab sesat seperti domba. Memang domba. Ya, ini sekarang bicara tentang orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Domba, bukan kambing. Kita memang domba, tapi banyak di antara kita domba yang sesat. Ini firman Tuhan, saudara. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Masing-masing domba merasa, oh, kelompok kita yang paling benar. Tidak, kelompok gua yang paling benar gitu kan ya. Berdebat, terus berdebat tidak henti-hentinya. Sudah masa-masa seperti ini, hentikan segala macam perdebatan. Bersatu, berdoa, syafaat bersama-sama dengan Yesus. Karena saatnya sudah dekat. Semua perdebatanmu nanti tidak akan ada artinya lagi. Ketika engkau harus menghadap kepada penghakiman yang terakhir. Lakukan what really matters. Apakah saya berpikir kalau kita terus-menerus berdebat karena beda doktrin, apakah nanti di surga kalau kita mau masuk ke pintu surga akan ditanya, dari denominasi mana? Apakah nanti kita akan ditanya, dari gereja mana? Oh, ternyata tidak. Tidak akan ditanya. Yang matters cuma satu, do you have Jesus in your heart? Apakah kau punya Yesus dalam hatimu? Apakah kau punya Yesus dalam hidupmu? Sebagai Tuhan dan Rajamu. Sebagai juru selamat pribadimu. Saudara. Yesus dianiaya. Dan dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulutnya sama sekali untuk menjawab lawan-lawannya. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Behold,
Pandanglah, Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Darahnya tercurah untuk menebus dosa dan kutuk-kutuk kita. Bukan saja untuk 3-4 generasi, tapi selama-lamanya. Semua dosa yang pernah kau buat dulu, semua dosa yang masih kau lakukan sengaja ataupun tidak hari ini, dan semua dosa yang akan pernah kau lakukan di kemudian hari, sengaja ataupun tidak, semuanya ditebus oleh darah Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, setelah kita menerima kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita, tugas kita apa? Tugas kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang percaya katakan amin. Boleh diketikkan di kolom komentar, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Amin saudara. Kita lihat satu ayat lagi, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Ini ayat penting sekali saudara. Kita baca bersama-sama, di screen sudah ada. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kalau bukan karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengirimkan putranya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita tidak tahu bagaimana caranya mengasihi. Sekarang kita tahu bahwa mengasihi itu perlu perjuangan. Mengasihi itu perlu tindakan yang nyata. Mengasihi itu perlu pengorbanan. Sekarang kita tahu mengasihi itu harus tanpa syarat. Harus dengan hati yang besar, murah hati, murah dengan pengampunan. Ada amin saudara? Saudara, saya akan tutup dengan satu ayat ini. Sebagai orang yang percaya, now ketika kita sudah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan dengan hidup yang kita masih punya ini? Dengan sisa waktu yang kita masih punya. Efesus pasal yang keempat, ayat 30 sampai 32. Efesus pasal yang keempat, ayat 30 sampai 32. Di screen sudah ada, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekarang kita diminta Tuhan mengampuni sesama kita. Wow. Saya undang tim musik kembali maju ke depan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Saudara boleh ketikkan di kolom komentar. Kesan Anda tentang Jumat Agung. Kesan Anda tentang karya yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau buat saya pribadi, itu sangat besar artinya. Kalau bukan karena Yesus, hari ini saya sudah tidak ada saudara. Kalau bukan karena Yesus, hidup saya tidak berarti. Saya dulu bertumbuh sebagai remaja yang sangat pahit hatinya. Kecewa atas hidup. Saya tidak mempunyai pengharapan, saya tidak bisa melihat masa depan. Saya merasa tidak dikasihi, saya merasa tertinggalkan. Saya benci pada diri saya sendiri. Saya benci pada hidup ini. Tetapi karena Yesus datang dalam hidupku, karena Yesus menunjukkan kasih yang sempurna itu dalam hidupku, hidupku berubah. Yang dulu tidak berarti, sekarang dibuat Tuhan menjadi berarti.
berdampak untuk sesama. Yang dulu aku tidak bisa melihat hari depan yang penuh pengharapan. Dulu itu bawaannya pengen mati aja. Saat ini aku sangat menghargai hidup yang Tuhan kasih. Karena setiap hari aku disapa dengan harapan yang baru. Kalaupun malam aku tidur merasa sudah lelah sekali. Kalaupun malam tidur aku merasa sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Keesokan paginya ketika aku bangun dan menyapa selamat pagi Tuhan Yesus, Dia memberikan kekuatan yang baru sehingga aku bisa melanjutkan hidupku hari lepas hari. Saya tahu dalam keadaan pandemi COVID-19 ini banyak di antara kita khawatir, takut. Kalau malam tidur kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, kita kepikiran. Sebentar-sebentar kita bangun. Kalau tenggorokan kita kering, langsung kita merasa, oh jangan-jangan aku kena. Saudara, Yesus tidak akan meninggalkan kita. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan izinkan, kita semua akan diluputkan dari COVID-19. Seperti Tuhan meluputkan anak-anak orang Israel ketika roh maut itu menimpa rumah-rumah orang Mesir. Bangsa Israel di tanah Goshen. Karena di pintu mereka, pintu rumah-rumah mereka dilaburi darah anak domba. Mereka terluputkan, mereka selamat. Tidak ada satupun dari anak mereka yang mati. Kalau Tuhan izinkan, kita juga akan dilewatkan, diluputkan dari COVID-19. Tapi kalaupun ada di antara kita yang kena, Yesus tidak meninggalkanmu. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sembuh. Semangat, engkau pasti sembuh. Tapi kalaupun sampai diizinkan oleh Tuhan untuk maut merenggut nyawamu, percayalah engkau tidak terhilang. Percayalah engkau tidak tersesat. Yesus ada di sana menunggumu. Kematian tidak bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita. Sebegitu besarnya kasih Tuhan. Bukan cuma untuk saat di mana kita masih hidup. Tapi sampai kita cross over. Sampai kita melewati lembah kematian. Sampai kita mati pun, Yesus ada di sana. Sudah menunggumu. Karena itulah Dia mati. Menunggumu di dunia orang mati. Tidak ada satu dimensi pun yang tidak pernah Dia lalui. Dia lalui terlebih dahulu karena Dia menunggumu. Dia menungguku. Kita nyanyikan lagu ini.
saudara. Kalau selama ini kau masih ragu-ragu, kemana kau akan pergi setelah kematian? Kalau hari ini kau masih merasa takut ketika nanti harus menghadapi pengadilan yang terakhir. Kalau hari ini engkau masih belum punya juru selamat yang menyelamatkanmu dari dosa-dosa dan kutuk-kutuk keturunan nenek moyangmu. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, buka hatimu, angkat kedua tangan. Tirukan saya berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hidupku. Menjadi Tuhan dan Rajaku. Menjadi juru selamat pribadiku. Aku percaya aku sudah ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Yesuslah anak domba Allah yang mati di atas kayu salib menebus dosa-dosaku. Dan sekarang aku menjadi ciptaan yang baru. Aku patahkan segala macam ikatan dengan kuasa dosa. Ikatan kutuk-kutuk nenek moyang dibatalkan saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tadi ada di antara Anda yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadimu, tinggalkan komentar di kolom komentar supaya kami bisa memfollow up Anda dimanapun Anda berada. Karena kami peduli atas keadaan saudara. Dan sekarang saya akan berdoa untuk semua yang lain. Tuhan, hamba juga berdoa untuk semua umat-Mu yang sudah menyaksikan secara online. Biarlah Tuhan perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami semua Tuhan. Sebagaimana roh maut meluputkan rumah-rumah orang Israel di tanah Goshen. Yang sekarang ini 1 minggu ini kami sedang merayakannya Passover, Paskah. Kami percaya Tuhan juga akan meluputkan kami dari roh maut COVID-19 yang sekarang melanda bumi. Dan kami akan keluar dari masa-masa sulit ini sebagai umat-umat yang berkemenangan. Dan kami akan bersaksi atas kebesaran Tuhan. Bagaimana Engkau telah meluputkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi hamba juga teringat buat mereka yang sakit. Saat ini kuasa Tuhan bekerja, menyentuh tubuh mereka. Darah Yesus mengalir dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus dicambuk oleh bilur-bilurnya, engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Tapi hamba juga teringat buat mereka yang sudah pergi terlebih dahulu meninggalkan kami. Hamba berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Anak, istri, suami, orang tua. Oh Tuhan, have mercy on them. Berbelas kasihanlah kepada mereka Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka menemukan kekuatan yang baru dan penghiburan di dalam Engkau. Sehingga mereka bisa melanjutkan hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya bahkan melalui proses yang tidak nyaman sekalipun, nama-Mu akan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Mungkin hari ini belum kelihatan bagaimana caranya. Tapi suatu saat kelak kami akan melihat nama-Mu dipermuliakan. Karya-Mu nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di atas muka bumi ini. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus